Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali jumpa kita, mengawali pembelajaran kita dari rumah ini, mari kita membaca doa. Semoga Allah senantiasa beri kemudahan bagi kita dalam belajar dan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, masih belajar bareng Uje, menyenangkan dan asyik. Nah, anakku sekalian, kelas 4 sekolah dasar dimanapun kalian berada, alhamdulillah, meskipun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar walaupun dalam keadaan virtual seperti ini ya, nggak apa-apa ya. Nah, anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, tetap semangat ya. Jangan lupa pembiasaan paginya ya. Apa saja tuh? Bangun pagi, mandi pagi, langsung melaksanakan pembiasaan pagi ya. Kelas 4 pembiasaannya sudah harus mulai rutin, dan biar nantinya terbiasa melakukan apa? Melakukan mandi pagi, sholat subuh, lantas pembiasaan paginya seperti murotal, membaca Quran, atau yang masih ikro silakan membaca ikro dipandu oleh ayah bundanya, atau biar kelihatan variasi, kalian menghafal surat-surat pendek, menghafal di juz 30 ya, atau sholat duha, masya Allah ya, berkah berkah. Amin ya rabbal alamin. Tetap laksanakan pembiasaan dengan semangat, insya Allah. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 4 dimanapun kalian berada, masih belajar bareng Uje, menyenangkan dan asyik. Nah, hari ini anak-anakku sekalian yang dibanggakan, kalian sudah masuk ke pembelajaran 2, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Rasulnya. Nah, di pembelajaran 2 ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita agar kita bisa terus bersyukur dan terus bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi serta di antara keduanya, isi di antara keduanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba seorang lelaki datang dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah arti iman itu?" Rasulullah menjawab, iman yaitu kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada takdir baik atau qada dan qadar. Itu yang kita sebut sebagai rukun iman. Nah, anak-anakku sekalian, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu berarti percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta ya.
Nah, kalian makanya sering-sering baca buku nih, sering-sering bukunya dibaca, ya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini di halaman pertamanya di pembelajaran 2 ada menyanyi. Lagunya judulnya Rukun Iman. Ayo, nggak apa-apa, kita nyanyikan ya sama-sama ya. Nyanyikan sama-sama, hanya sekedar biar udah kita pelajari gitu. Yang penting sudah kita pelajari ya. Lagunya, liriknya Tanjung Perak ya. Na 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 gitu. Na 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 gitu kan ya. Itu kan lagu Tanjung Perak ya. Masuk ke katanya ya, ke lafalnya atau bacaannya. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat gitu ya. Masya Allah. Yang ke-6 qada dan qadar. Kita ulang dulu sekali lagi. Lihat di bukunya ada halaman 19 ya. Di pembelajaran kedua di halaman pertama. Kita disuruh nyanyi agar apa? Agar mengingat, mudah menghafal gitu maksudnya ya. Nah, ayo kita ulang lagi ya. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat. Yang ke-6 qada dan qadar. Aduh, kayaknya enak banget ya. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat. Yang ke-6 qada dan qadar. Iya, kira-kira seperti itu ya. Nah, anak-anak sekalian, masih belajar bareng UJ, menyenangkan dan asyik. Nah, lantas ada yang namanya pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu melalui ciptaannya, betul, dan melalui Al-Quran yang biasa kita baca, dan melalui Asmaul Husna yang 99 itu kita pelajari dan kita harus ketahui maknanya. Jadi kita mengenal siapa itu Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Seperti kita tahu ciptaan Allah, matahari, bulan, bintang, dan benda-benda yang lain ya, yang ada di atas langit. Apakah alam semesta itu dan isinya dengan sendirinya? Ada dengan sendirinya? Oh tidak, tentunya ada yang menciptakan. Sama juga di rumah kalian ada lemari maksudnya ya, ada meja, ada kipas angin, ada AC. Apakah itu ada dengan sendirinya? Oh, tentu tidak. Pasti itu semuanya ada yang membuat, ada yang membikinnya ya, tentunya mereka-mereka yang ahli dalam hal itu. Nah, adanya matahari, kita perhatikan, yang selalu siang-siang menyinari bumi. Adanya bintang, bulan yang menerangi bumi dikala sudah malam ya. Tumbuhan dan hewan hidup berdampingan ya. Bebatuan, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung semuanya ya, dan seluruh isi alam semesta ini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang gaib. Gaib itu tidak terlihat oleh kasat mata. Hanya orang-orang yang beriman, yang mempunyai keyakinan bahwa Allah itu ada
yang pantas kita untuk sembah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, jika kita melihat planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari secara teratur, tidak mungkin planet-planet itu bergerak dengan sendirinya. Ia bergerak dengan teratur karena memang ada yang menggerakkannya. Ya, meski kita tidak melihat siapa yang menggerakkannya, kapan digerakkannya, wallahu a'lam. Ya, namun kita yakin bahwa ada kekuatan yang sangat maha dahsyat, maha besar untuk menggerakkan itu semua. Ya, lalu siapa lagi yang bisa menggerakkan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita mengenal Allah melalui ciptaannya atau melalui alam semesta. Dan satu lagi anak-anakku sekalian, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita untuk kebaikan, kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Kita harus yakin bahwa Al-Quran itu maha benar. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini kebenaran isinya. Nah, salah satunya ada di surat Al-Ghasyiyah. Ujek bacakan di dalam surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan, dan ke langit bagaimana ditinggikan, serta gunung-gunung bagaimana ditancapkan, dan juga bumi bagaimana dihamparkan. Itulah ciptaan Allah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara kita mengenal Allah sebagai pencipta melalui Al-Quranul Karim. Masih belajar Bang Uje, menyenangkan dan asyik. Anakku sekalian, kelas 4 sekolah dasar dimanapun kalian berada, dan sebagai tugas pokok kalian setelah tentunya kalian membiasakan pembiasaan paginya, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan Uje sampaikan di penghujung video ini, ya. Tentunya tetap semangat, dan alhamdulillah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.